hebat sekali Max Thunder. Iya. Iya. Dan ini berdua harganya sama ya, 37. Iya, 37 juta. Cuma karena expander udah PC-nya udah dari tahun lalu, jadi diskon. Pasti dapat diskon. Kalau ini nggak bakalan dapat diskon. Biasanya begitu ya, nggak tahu tentu ada showroom yang kulit. Itu bro, luar biasa expander. Ya setelah 5 tahun loh. Nah, dan ini ada solusi yang lebih murah kalau misalnya Anda kurang untuk beli ini. Tapi banyak juga orang yang masih belum terlalu percaya mobil Korea, masih lebih percaya Jepang. Itu ada juga, ya expander masih oke. Expander masih oke. Bahkan menurut kami ya, saingannya dari Toyota pun belum bisa lagi. Contoh dari Korea, iya keluar dan rasa nyetirnya, kenyamanan, lebih fitur safety, lebih disempurnakan. luar biasa. Itu saja videonya. Terima kasih telah menonton sampai dengan detik ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, motor-motor yang tidak eksklusif apabila belum tentu dengan tombol lonceng aja. Video ini sebelumnya melalui sosial media dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Dan cek website baru kami motomobil.id. Ya. Terima kasih telah menonton. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Akhirnya dia berani. Dan kali ini kita bakal unboxing semua iPhone 14 yang bisa dibeli sekarang. Ada iPhone 14, ada iPhone 14 Pro, dan ada iPhone 14 Pro Max. Buat iPhone 14 Plus belum ada ya, Apple baru mulai jualan tanggal 7 Oktober nanti. Gak masalah, yang penting di sini udah ada bintang utamanya yang versi Pro. Yang udah nggak pakai poni-poni lagi ya. Kalau 14 dia masih ada poninya, kalau ini dia udah pakai ompel yang canggih yang waktu itu udah pernah kita lihat dulu previewnya yang namanya Dynamic Island. Segitunya. Ya nggak sabar pengen cobain langsung dah. Actionnya bisa ngapain aja si ompel kecil ini. Saya juga penasaran sama warna deep purple. Kata orang nggak sebagus itu sih, tapi kita harus lihat sendiri. Di iPhone 13 Pro kemarin yang warna biru ini saya bilang biasa aja ya, tapi yang lain pada suka. Jadi ya langsung baru komen. Sebelum kita mulai unboxingnya, saya pengen ucapin terima kasih dulu buat toko One Widget yang udah sediain iPhone di depan kita ini. Buat yang nyari produk-produk Apple bisa main ke sana aja, mulai dari iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods, aksesoris semacam Apple Pencil juga ada. Mau pesan produk baru juga mereka siap ya. Kayak iPhone 14 ini udah di depan kita aja. Cepet banget, baru berapa hari dari launching ya. Jadi kalau mau mampir linknya udah saya taruh di bawah. Sip, sekarang kita langsung lihat-lihat dulu iPhone-nya dari versi Pro dulu aja. Langsung Pro. Soalnya 14 ini kayaknya kayak biasa aja, tapi nanti bakal tetap kita unboxing. Saya penasaran sama yang versi Pro. Ini yang 14 Pro warna gold, yang 14 Pro Max warna deep purple. Ini kotaknya balik ke putih lagi ya. Kalau dulu kan dua generasi sebelumnya dia pakai warna hitam. Ya, ini balik warna putih lagi, lebih ke variasi aja. Kalau warnanya sendiri yang Pro ini dia warna gold dengan ompel yang dipamerkan, dan ini wallpaper khas iPhone 14. Dan di kanan kirinya seperti biasa iPhone-nya tulisannya menyesuaikan dengan warna yang ada di dalam. Jadi kalau warna gold dia warnanya kuning, kalau warna di purple dia warnanya ungu, dan kalau warna biru dia warnanya biru. Jadi bisa dilihat dari rak gitu ya, enak gitu. Ini iPhone-nya warna apa? Oke, sip. Ini masih ada arsip ya, ini iPhone KW. iPhone KW. Tapi ya udahlah, ini packagingnya mirip. Jadi kalau iPhone 2 iPhone yang dulu, ini iPhone 12 Pro, ini iPhone 13 Pro HDC, semuanya sama-sama warna hitam. Nah, balik ke model ini, terserah Apple mau main-mainnya kayak gimana. Yang penting kita lihat isinya kayak gimana. Kita coba lihat aja. Kalau warna gold, ini mirip kayak warna gold yang biasanya. Jadi Apple kayak udah ngandelin banget warna-warna gold yang udah dari zaman iPhone berapa gitu. Kayak udah familiar banget, dan ini warna goldnya kayak ya familiar. Nggak ada komen berlebih. Kalau dari ukuran kameranya entah kenapa ini rasanya lebih gede dikit ya. Coba kalau kita bandingin sama iPhone 13 Pro. Kalau kita bandingin dari belakang kelihatannya mirip-mirip ya. Ya ini mirip sih. Ini entah logo Apple-nya sedikit lebih gede. Enggak kan? Ini
warna aja kan, jadi 13 Pro ini 14 Pro. Kalau kita lihat dari samping, ini kameranya sedikit lebih tebal deh. Ini soalnya katanya sensornya lebih gede lagi dari yang 13 Pro, jadi masuk akal kalau visi kameranya juga lebih tebal. Tapi kalau dilihat dari jauh nggak berasa ya, mau yang 13 Pro, mau yang 14 Pro, mungkin kalau dilihat dari belakang doang, kali ini nggak ada bedanya. Makanya kita harus lihat bagian depannya. Kalau dari sisi-sisinya sendiri, dari kanan, dari atas, terus dari sini kiri dia sama, terus dari bawah dia juga sama ya, sama-sama pakai lightning ya. Jadi sama-sama mengecewakan. Belum pakai USB-C, aneh banget. Apple masih ya kayak gitu, udah nggak bisa komen lagi kalau mau standarnya disamain semua, mau apa save the earth gitu, selamatkan bumi, tapi kabel masih buang-buang ya. Pusing. Ini kita coba buka bagian depan ya, kita coba lihat kalau mati. Oh, langsung ketahuan ya. Ini si Dan Island ini, si poninya ini, si tompelnya ini, kalau dipamerin sih dia kayak satu garis tebal gitu di bagian tengah. Tapi kalau kita lihat kasih cahaya gini, ketahuan kalau di antara kamera depan sama sensor buat baca Face ID itu ada satu gap yang kayak jurang gitu, dan dia itu sebenarnya bagian dari layar yang benar-benar fisik kamera itu cuma ada satu titik dan satu garis. Jadi Apple benar-benar main softwarenya banget sih, kayak pas mungkin desainernya bilang kok jelek ya ada jurang kayak gitu ya, nanti dibilang poni tanda seru lah, poni hilang. Jadi mereka langsung ya udah kita pakai software aja, manfaatin layar AMOLED-nya dan jadi itu fitur yang bikin lucu kali ya, bikin orang penasaran. Dan itu yang saya salut dari Apple. Ini warna kuning, warna gold. Sebenarnya B aja sih kalau warna goldnya. Ini warna kuning. Penasaran sama yang warna deep purple ya, ini warna deep purple di iPhone 14 Pro Max. Kali ini ukurannya juga sama-sama aja 6,7 inci, yang Pro tadi 6,1 inci. Jadi mungkin bakal kita bandingin sama punya Iqbal ya, ini primadona tahun lalu warna biru apa ini? Sierra Blue ya, bukan Pacific Blue ya. Kalau Pacific Blue itu 12. Yang ini Sierra Blue, dan kali ini warna biru ditiadakan, entah kenapa ya. Lagi-lagi karena ya, biasa aja kan. Kali ini warna ungu, deep purple. Ini wallpapernya juga ya kasih lihat kalau dia ada ungu-ungunya. Terus iPhone dan lain-lain sama aja. Terus Apple-nya warna, kalau kayak gini kelihatan kayak warna hitam atau kayak warna abu tua, atau kayak gini baru warna ungu. Lumayan ya. Jadi kita bisa tahu sifat warnanya dari kotak warna ungu. Kalau dilihat dari atas kayak warna abu sih, ada sedikit ungu-ungu ya, warna terong ya. Warna terong ya. Ya ada sih, ada warna ungunya di, soalnya kalau kita bandingin sama warna hitam ya, hitamnya kayak gini, jadi lebih berasa. Kalau warna yang abu-abu beneran, ya abu beneran tuh kayak gini. Kalau ini warna, memang masuk warna itu tergantung persepsi kita. Lihat, sebagus itu kan. Lumayan ya. Gue lumayan suka loh kali ini. Atau gue mencoba berbeda aja. Orang bilang kayak biasa aja, tapi gue bilang suka. Nih, coba lihat. Sekarang, oke, kalau kayak gini kalian lihat hitam. Tapi kalau gue balikin ada ungu-ungunya. Oh, ini warna, mungkin makanya namanya deep gitu ya. Jadi ada gelap-gelapnya gitu. Sosok tahu. Di websitenya kayak lebih ungu gitu ya. Iya. Pas dilihat langsung ya kok warna terong. Jadi ya udahlah, tetap keren juga sih, kayak tetap mahal gitu. Tapi ya harus tahu ekspektasinya kayak gimana. Di sini Anda bisa komen sendiri. Kalau saya sih lumayan suka ya, dibanding warna biru, entah kenapa kayak warna ungu itu lebih mahal. Buat kameranya juga tentu aja dia lebih maju, lebih tebal daripada iPhone 13 Pro Max sama. Kalau dari dimensi sama-sama aja, kalau saya pegang beratnya berasa sama. Kanan kiri atas bawah semua portnya kelihatan sama. Coba ini iPhone 13 Pro Max punya Iqbal dengan baterai health berapa? Orang kepo semua, nggak tahu ya, nggak peduli ya, gila kaya banget. 251,9. Terus ini 2 yang 8 gram. SIM card, oh iya.
Buset, sampai kepikir juga. Sama pulsanya berat ya jadinya kalau Pro Max itu. Oh iya, kertas ya kalau kita lepasin. Banyak lipatnya. Lebih enteng lagi malah. Iya, kan lebih. Ya, ini beratnya sama, desainnya sama, warnanya sih saya lebih suka yang ungu, tapi entah ya ujung-ujungnya mungkin di casingin juga. Soalnya sayang bodinya lecet, ini gua casingin terus jadi bodinya masih mulus lah sampai sekarang. Ini casing lama bisa masuk. Warna beda ya. Pasti. Enggak. Kalau dari sisi-sisinya dia pas ya, tapi kalau dari kameranya dia kayak sedikit nyempit gitu di bagian kanan bawah. Kalau sini malah ada rongganya. Ini Apple kayaknya geser sedikit gitu ya. Kalau dari bodinya sama, tapi biar brand casing itu nggak marah karena ya orang bisa pakai casing lama, jadi kameranya geser sedikit biar nggak pas ya. Coba ya, kita pakai yang 14 dan 13. Ini nggak lebih gede, dia kayak geser doang. Ini gesernya ke kiri atas. Nih, ini rongganya di kanan bawah, dia kiri atasnya lebih sempit. Jadi permainan banget kayak ini Apple kayak udah 1 mili 2 mili aja biar brand casing semua. Atau kalau casingnya ngepas ke semuanya, brand casing malah bakal seneng ya karena mereka tinggal bikin packaging baru angka 13 dan 14 isinya sama. Jadi gudangnya efisien, satu casing bisa buat 2 produk gitu. Ya ada plus minusnya lah. Yang pasti kalau udah pakai HP semahal ini, casingnya juga harus premium ya. Kasian kalau dikasih casing silikon tipis plywood. Kalau andalan saya buat urusan casing premium udah pasti Unicase Sport Ini ya. masih Ya, ngerekam. ini udah tau lah sama Unicase dari zaman iPhone mulai warnanya berponi, beda ya, iPhone yang X biasa udah ini yang mahal. Sampai HP sekarang udah bertopel di iPhone 14 Pro. Unicase selalu konsisten buat sediain aksesoris premium. Pilihan brandnya banyak, ada Stigen. Ini rekomend buat yang senang tampilan simple. Ringke buat yang pengen kelihatan lebih keras, kayak lebih kaku gitu. Terus ada yang lebih keras lagi, ini brand LG. Ada juga merek Switch Easy ya, dan yang kelihatan paling gaul merek Isology. Tampilannya beda-beda, ada buat berbagai macam jenis HP, tapi kualitasnya premium semua. Selain casing, Unicase juga ada sediain 14, screen protector, kabel, adaptor, banyak. Terutama adaptor sih, karena iPhone udah nggak kasih adaptor lagi di paket menjual. Intinya Unicase lengkap dah. Kalau pengen lihat produk premium mereka, linknya udah saya taruh di bawah. Nggak percaya, baru tahu kalau iPhone nggak ada adaptor. Nih, tadi saya skip yang 13 Pro juga ya. Ini kalau kita lihat yang Pro Max sama Pro, ada ini. Kita dapat kabel yang Oh iya, slide. ini saya mau Bisa buka kayak apakah jadul ini lah. dapat Jangan gelasnya apa. atau bukan ya. iPhone Type-C turulannya simple, dapat stiker yang ukurannya beda. Hitamnya hitam dan pekat atau bukan, nggak lihat. Sama. Enggak, putihnya nah, ini putihnya sedikit lebih gede di Pro Max. Bisa iPhone semua. Sekarang kita hidupin aja. Ini harusnya udah Kita mau lihat Palnya kan apa kameranya. welcome. Kameranya lebih besar. Kita mau lihat. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari iPhone 14 Pro Max yang warna deep purple. Barusan aktif ya. Jadi always on-nya langsung kelihatan beraksi. Cuma always on di iPhone ini agak beda sih sama Android. Kalau Android kan sekitarnya hitam cuma ada jam atau icon-icon lain. Tapi kalau di sini iPhone 14 Pro dia kayak redupin banget dan refresh rate-nya juga di 1 Hz. Kalau saya baca sih baterainya agak boros ya dibanding. Nanti saya bakal tes sendiri di video review sejauh apa bedanya. Wah, ini perkembangan lah dari Apple, dipakai nggak dipakai yang penting udah ada. Tapi agak beda, mencoba berbeda. Dan ini capek ngomong teknik kayak super keren, tapi memang kalau lihat langsung memang dia keren sih. Dia bisa manfaatin fontnya nih. Kalau kita lihat wujud aslinya sebenarnya dia sampai di sini doang bagian fisiknya, sama kameranya bagian sini doang. Kalau bagian hitam sini yang kalau kita lihat hitam pekat gini karena dia udah pakai OLED, jadi hitamnya bisa sama. Ya ini bagian dari sofa sih, cuma cerdik aja ini. Jadi ada ekstra, dia lebih panjang, ada lambang gemboknya, terus ini dipanjang lagi biar simetri saya rasa. Jadi kelihatan nyatu gitu, kayak ompel beneran yang jadi bagian dari lain. Ya kita main-main.
Pertama-tama kita mulai dari timer dulu. Kayaknya ini yang paling basic ya. Anggap aja timernya 15 menit. Terus dia kayak biasa. Tapi kalau kita minimize, wah, ini keren sih. Kalau kita tap sini bisa, karena ini bagian dari layar. Kalau kita tap di kamera depannya juga bisa loh. Jadi tadi saya sengaja tap lensanya dan dia bisa register juga. Karena jari saya gede kali ya, kameranya kecil jadi bisa bocor-bocor sedikit. Terus kalau kita tap sini juga responsif banget. Kalau kita tap tahan lama, dia bakal ngegede gini dan animasinya bagus banget, kayak mulus banget. Coba ya sekali lagi. Ini Android kayaknya bakal segera untuk sih, tapi semoga bisa semua entah ya bakal semua juga. Kita tekan gini, terus kita tekan pause juga bisa. Enaknya touchscreen gitu ya, sering salah tekan. Jadi kalau kita tahan bakal muncul kayak widget. Terus kalau misalnya kita tekannya sekali aja, harus biasain sini belum biasa. Sekali aja dia bakal masuk ke aplikasi. Nah, lebih cakep dari widget. Sama ya, keren sih, tapi kerenan widget apa ya? Rananya jauh. Sekarang ini ya, karena baru ya. Wah, apa lagi ya? Kalau kita masuk mode silent, dia juga ada statusnya.